Selamat pagi. Shalom saudaraku. Bagaimana kabarnya? Tentu semuanya sehat bukan? Mari kita menikmati suara gembala dengan renungan di pagi ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, betapa kami penuh syukur di pagi ini. Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami ingin mendengar firman-Mu disampaikan sebagai langkah pertama kami memulai aktivitas sepanjang hari ini. Itu sebabnya bekalilah kami dengan firman, teguhkan iman kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu menikmati kekuatan Roh Kudus. Terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kepadaku kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan kita hari ini adalah tentang pentingnya hidup dalam kekuatan Roh Kudus dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi. Hidup ini dipenuhi dengan tantangan, tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari kita menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa dalam Tuhan segala hal mungkin terjadi. Saudaraku, kekuatan daripada Roh Kudus terjadi apabila kita mempunyai ketergantungan kepada Tuhan. Kita seringkali merasa lemah dan kewalahan oleh tuntutan hidup, saudara. Namun, jika kita memilih untuk hidup dalam kekuatan Roh Kudus, kita akan menemukan bahwa kita tidak perlu menghadapi situasi apapun sendiri, karena Tuhan beserta kita, bukan? Mengandalkan Tuhan berarti mengakui keterbatasan kita dan membiarkannya menjadi sumber kekuatan kita. Dalam situasi apapun, saudara, kita dapat mempercayai janjinya. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tadi, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kepadaku kekuatan. Saudara, berkelanjutan dalam kekuatan Roh Kudus itu berarti Roh Kudus adalah hadiah dari Tuhan yang memberikan bimbingan dan kekuatan. Oh, Dia adalah penolong kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita membebaskan diri dari kecemasan dan kekhawatiran, dan kita merasa aman dalam kuasa-Nya. Kita dapat berbicara kepadanya melalui doa dan mencari petunjuk-Nya dalam firman-Nya. Nah, saudara, perhatikan kata-kata transisi ini. Dalam perjalanan hidup kita, pertama-tama, mari kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah. Selanjutnya, kita harus memahami bahwa dalam kelemahan kita dapat menemukan kekuatan dalam Dia. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk mengandalkannya dalam segala hal. Dengan demikian, kita akan merasakan damai dan kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara yang dikasihi, hidup dalam kekuatan Roh Kudus dan mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang bijaksana. Percayalah dalam setiap situasi, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan hadir bersama kita. Akhirnya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan kekuatannya yang tak terbatas itu mengalir di dalam hidup kita, mengalir dalam tubuh kita, mengalir dalam pikiran kita, mengalir menjadi kekuatan kita. Marilah kita hidup dalam kemenangan atas berbagai situasi, tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Nah, saudara, terima kasih dan semoga Tuhan kita selalu memberikan kepada kita, yaitu hadirat-Nya
sehingga kita dapat kuat senantiasa dalam menghadapi segala perkara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam diri kami. Karena firman-Mu mengatakan, bukankah engkau tahu bahwa tubuhmu itu bait Roh Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam dirimu? Apabila Roh Kudus ada dalam diri kami, itulah sumber kekuatan kami. Itu sebabnya kami mau menikmati kekuatan atau kedahsyatan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menghadapi masalah, tantangan, persoalan yang begitu besar, kami hanya mengandalkan dan berharap pasrah kepada Tuhan. Dan akhirnya Engkau berperang kepada kami, memberikan kami kekuatan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan keadaan kami. Apa yang menjadi tantangan dalam hidup ini? Di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Dan ketika kami menghadapi dengan mengandalkan Tuhan, seperti Daud ketika menghadapi Goliat yang besar, dia mengandalkan Tuhan. Dan Daud mengatakan, apabila Engkau menghampiri aku dengan tombak dan tameng-Mu, maka aku akan hampiri Engkau di dalam nama Tuhan. Langsung dilepaskannya ketapelnya, dan akhirnya batu licin dari sungai itu menancap masuk ke dalam jidatnya daripada Goliat roboh, dan akhirnya dia dibunuh oleh Daud. Terima kasih banyak Bapa. Ajar kami tidak meninggalkan kuasa Roh Kudus, tetapi malah kami bangga dan mengandalkannya sebagai kekuatan dalam hidup kami. Segala pujian dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segenap kehidupan kami, bahkan persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudaraku, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Dan jadilah kuat selalu di dalam Tuhan. Amin.